1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Yang lagi, yang lagi. Nah, yuk. Kita berantem, ayo. Gemes. Oke, bentar. 1, 2, 3. Gimana Bia? Capek jadi Ya tukang ampun, foto? begini aja capek karena kenapa ya nggak ngapa-ngapain ya? Ngatur anak buat foto itu bukan hal yang mudah, membuat konten. Dan alhamdulillah happy banget tadi. Kaba sini cerita dulu. Kaba tadi di penjara. Coba sini. Iya tadi dia bilang dia di penjara sini. Ceritain. Kamu tadi di penjara. Gimana ceritanya? Bisa keluar. Dari dalam. Jadi dia udah bangun tidur dari jam setengah 9, sedangkan akunya belum mandi. Jadi kita membuat dia boleh keluar sini ketika kita semua udah siap. Jadi dia di penjara katanya sampai jam 10. 1,5 jam di dalam. Tadi kamu udah ngintip belum? Udah. Oh udah ngintip, tapi ngintip dia. Ayo buka kado, suka nggak? Katanya ada yang minta disurprisein Bia. Iya, kamu minta disurprisein ya? Minta kadonya apa sih? Ke siapa? Apa? Ke siapa? Apa? Ke siapa? Jadi dia minta kado ke semua orang. Makanya dia nanya, minta kado ke siapa? Kamu mau buka dari siapa dulu? Gih, ayo buka kado. Kaba mau buka kado dari siapa dulu Kaba? Dari Bia? Cobain dulu ininya. Ini Biata. Kadonya ada 2. Biata aku dapat papoy. Ayo. Udah ketahuan lagi. Udah ketahuan orang minta ke orangnya. Baik, dari Simba loh. Bilang apa? Makasih. Sini. Kasih lihat, kasih lihat. Guys, aku nggak sempet beli kado. Jadi aku nggak ada. Asli aku nggak beli kado. Ya udahlah. Wow, dari Wowo. Wow, nih lihatkan. Mobil tembakan. Wow. Tentara tapi ada punya. Ya Allah itu mahal itu. Yang ada love-nya punya siapa Bia? Kak Siti. Fotonya berdua aja tadi cium pipi. Dia sama gua ngasih. Ini aku bantuin. Walah. Lihat buka. Ntar ya. Oh ya. Ada kabar. Ininya. Kok kamu nggak minta kado sih sama aku? Hah? Sama semua orang minta kado sama aku enggak? Kan aku mau dipeluk-peluk juga. Rasiti ngasih 2 kado. Padahal semalam gue bujuk, lu punya 2 kado, 1 buat aku bayarin. Nggak boleh. Wow, penuh. Komen. Jangan dituang atuh, biar dia bagi-bagi konsepnya. Konsepnya salah terus dari tadi ya Bia. Ponski punya konsep, ini anak ulang tahun biarin aja napa. Itu ada konsepnya. Oke. Oh ya kado Bia terakhir nih, Jangan gitu dong. Kasih apa ya? Nyari lagi di rumah. Obat batuk. Obat batuk soalnya dikasih permen sama Siti banyak. Oh. Tan yang ini tuh Tan. Terima kasih. Boleh Kasih apa? Tan. Itu kadonya Wowo mahal banget itu. Tidak boleh. Badi, Sehari lu beli kado harga berapa? Kamu strawberry. Luar biasa Ibu Arisan, gue tahu itu mahal tuh. Luar biasa. Ini ibu-ibu Arisan ini. Berapa Wowo? Rahasia dapur itu ya harganya ya. Gila, Jangan semuanya. 1 juta. Iya pasti. 800.000. Wah gila. Jangan ya. Berapa? Berapa coba? Berapa? Ya mendekati itu lah. Wah gila. 1 juta. Ngasih kado. 800.
Soalnya sini gajinya emang 10 juta sebulan, jadi ya Iya aku 25 ah. 25 tuh sebulan, 25 tuh pengakuan. Jadi bisa Luar biasa kan. sebulan ya 2 motor gitu. Masih nyicil dikit. Hey, jangan ngambil lagi ya, sehari 1 ada jatah walaupun kado. Karena aku udah berjanji 5 tahun aku kasih cupacu. Kamu ada permennya? Maite aku nggak dapet Maite. Maite Nggak dapet tuh. Oh nggak dapat. Oh, Madit kasih, aku Madit kasih. Coba. Ada bungkusnya. Yang gak gegam. Tuh, makan permen. Makasih. Makanya tadi Kalau udah diemut sampai habis ini jadi bubble gum. Habis acara di rumah kita mau kemana lagi, Bia? Oh iya, sekarang kita nyusulin Abi kesian soalnya nanti kan takut ada fitnah gitu ya. Jadi di foto tidak ada bapaknya kemana. Jadi kita sekarang mau nyamperin Abinya ke lokasi syutingnya, Bay ya. Lokasi syutingnya di mana? Lokasi syutingnya kayaknya enak. Ini soal lokasi syutingnya sekolahan yang paling bagus di Jogja. Fasilitasnya keren banget asli. Jadi sekalian ini bagian dari trip ulang tahun karena di sana ada mainan ya, numpang lah ya. Daripada kita nggak tahu mau bawa ke play park mana. Di sana ada play park, ada tempat main, ada bisa mewarnai. Iya, ini lebih bagus lagi. Kita ke lokasi syuting Abi ya. Kita mau ke lokasi sekolah namanya Olivan. Sekalian mau ngecek sekolah. Kali mau pindah Jogja gitu. Yuk nyamperin Abinya yuk. Sibil, kita mau kemana Sibil? Aku kurang tahu. Kurang tahu. Ke lokasi Abi. Kemana? Ke lokasi Abi. Lokasi syuting. Iya. Doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Amin ya rabbal alamin. Tahu nggak sih setelah 3 tahun berdiri Mama, kayak aku baru tahu arti koplo tuh apa? Lo pikir selama ini koplo artinya apa, Dit? Dangdutan. Dangdut kan? Iya. Ternyata enggak. Apa? Koplo itu kepanjangan dari kopi lokal. Wih. Gila ya? Bagus ya artinya ya. Gue juga baru tahu. Punya siapa sih? Punya siapa sih, Dek? Ini apa sih? Ada Bayu ini punya siapa sih koplo? Kayak punyanya mantan artis yang dulu pernah syuting. Oh, terima kasih Ponski. Emang mantan artis ya dia? Enggak, kebetulan ini punya sutradara. Enggak, Oh. koplo kan punya Mas Hanu. Oh. Sutradara film apa ya? Ih, banyak banget. Oh, banyak banget. Oh, yang istrinya selebgram itu loh. Anya Geraldine. Istrinya Mas Anung kan artis ya? Bukan selebgram. Oh, bukan selebgram. Bukan. Udah artis mantan Udah artis, mantan lagi. artis lagi ya. Jadi dia lagi nggak punya ruang aja sekarang di mana. Dia pasti lagi kebingungan mau kemana gitu ya. Mau ngartis apa mau nyeleb gitu. Pusing gitu. Bia itu siapa sih? Bia ganggu aja itu Bia. Itu namanya Ponski. Gak apa-apa, untuk menyembuhkan jiwanya dia harus mengeluarkan apa ada di hatinya. Yang Oh, enggak, ntar pegang sakit kamera lagi. juga jiwanya lagi nggak karu-karuan. Itu ada miss-nya. Ulang tahun hari ini. Iya, katanya nih yang lagi ulang tahun ya. Senengnya yang lagi ulang tahun. Oh, Beata juga ulang Oh iya, ulang tahun yang keberapa? Oh. Kamu bulan depan. Gimana Bia sekolahnya Bia? Bagus banget, asli. Bagus banget ini. Ini keren banget, asli. Jadi pindah Jogja nih? Aduh. Paling tegang kalau ditanya mau pindah for good apa enggak, masih deg-degan. Nggak tahu. Makin galau ya Bia? Makin galau, tapi senang udah ada sekolah bagus. Jadi selama ini yang ngebuat aku berat pindah ke Jogja adalah sekolah. Tapi ketika ngelihat ada sekolah sebagus ini di Jogja, dia metodenya Cambridge di sini. Ya tinggal aku pelajari metodenya karena anak-anak biasanya metodenya IB di Jakarta. Mana percobanya?
bikin juga. Disimpan dulu. Mau dikasih ke siapa? Bia, kuenya mau dikasih ini Bia. Makasih loh. Bia, biasa nggak dikasih deh. Makasih ya. Ya gimana ya? Sini sayang. Oh alhamdulillah masih ada anak lain. Ini buat siapa kamu? Terima kasih. Itu lihat dong. Itu Bre ngasih ke siapa? Bia, Bre ngasih ke siapa? Purple ini. Purple. Dedenya Beta suka warna apa? Om boleh ikut mewarnai nggak? Boleh. Oh boleh, oke. Seru banget. Seru banget ya. Lihat dong pada happy banget ya ampun. Sibil sama satu miss. Berkata main pasir. Abah juga. Waduh ini ulang tahun di Olivan. Seru banget. Oke, tadi kan kita udah muter-muter, sekarang enakan ngobrol langsung nih sama Miss Desi. Jadi Miss Desi, jujur aku bener-bener amazed banget ngeliat sekolah ini gitu. Karena selama ini aku mau pindah ke Jogja, hal yang paling berat adalah gimana memindahkan sekolah anak. Karena nyari sekolah yang sesuai dengan dengan biasanya mereka di Jakarta nggak mudah. Karena kebetulan sekolah anakku tuh kan IB. Terus kalau masuk ke sekolah konvensional, sekolah nasional di sini, takutnya mereka nggak siap. Nah, aku ngelihat pertama dari gedung. Ini Olivan bagus banget, masya Allah bagus banget. Dan kalau di sini sistemnya Cambridge ya. Kalau di sini kita sebenarnya nasional plus supaya kebangsaannya anak-anak tetap ada. Tapi kita memang tambahin dengan yang Cambridge-nya. Jadi salah satu tagline-nya kan anak-anak ini harus jadi anak Indonesia, tapi yang berwawasannya global. Karena buat besok kalau mereka udah gede, pasti kan mereka harus punya challenge, punya kompetitornya itu dari orang-orang global kan. Tapi tidak boleh dong hilang identitas dirinya. Saya orang Indonesia. Dengan itu justru kalau mereka nanti mau compete, kayak Mas Anu nih bikin film, justru karena filmnya itu punya unsur history, punya unsur ke-Indonesiaan, touchnya jadi unik dan beda sama touchnya Hollywood. Tapi itu kekuatannya Mas Anu, itu contohnya. Jadi kita ingin anak-anak tuh tetap bangga dan cinta dan mengerti tentang ke-Indonesiaannya, tapi juga dengan Cambridge tadi memperlengkapi mereka juga sama wawasan-wawasan globalnya. Iya, cuman yang aku bikin benar-benar salut ya sama sekolah ini juga ada kejauhan kelas. Oh iya. Aku sampai kemarin pas nyampe ke sini itu aku nanya sama kru syuting, ini kejauhan kelas, ini kalian lagi ngeset, lagi bikin setan ada kejauhan kelas atau emang dari sekolah ini? Ternyata dari sekolah ini pun ada ya. Ada. Jadi emang buat aku keren banget karena emang banyak sekarang sekolah dan anak-anak generasinya Sibil ke bawah, anak-anak aku itu mereka juga udah mulai ngerasa kalau nggak kiblat yang nggak ke Hollywood, nggak ke Barat itu nggak keren, kalau nggak ngobrol bahasa Inggris nggak keren gitu kan. Dan Sibil dulu juga hampir kehilangan identitas, dia ngomong bahasa Indonesia dulu nggak mau, maunya ngomong bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah pas adiknya lahir, adiknya lebih tertarik bahasa Indonesia, jadi sekarang udah bisa mulai dia mau ngomong bahasa Indonesia dan buat dia keren. Bahkan dulu dia bilang, kan namanya Kana Sibila, dia bilang aku nggak mau dipanggil Kana, kenapa? Ya Kana tuh Indonesia banget, aku mau dipanggil Sibil. Karena Sibil itu kayak lebih bule aja gitu kan. Nah sedangkan bapaknya hobi banget sama yang namanya sejarah. Nah terus tadi aku bilang ada kejauhan kelas dan di sini juga agama juga. Aku pikir kan tadi ini sekolah Katolik atau apa gitu kan ya.
Tapi ternyata ada musola juga. Nah, boleh dijelasin nggak sih di sini ternyata memfasilitasi semua agama yang ada di Indonesia? Karena di kita juga punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity. Justru kita kepengen anak-anak tuh benar-benar kenal deh agamanya, budayanya, value tiap keluarga juga beda. Kalau udah semua kenal, semua memang kita respect gitu ya, mereka pasti akan kuat dengan jati dirinya. Tapi di saat yang sama mereka bisa terima dong teman-temannya. Jadi kalau yang anaknya dia kan banyak yang umurnya preschool, SD gitu ya, kita masih kenalin mereka berdoa di pagi hari dan sebelum pulang dengan cara berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Jadi yang Muslim berdoanya begini, yang Kristen nanti berdoanya begini. Jadi mereka biasa melihat beda tuh nggak apa-apa kok, aku oke-oke aja, aku bisa tetap berteman walaupun beda. Itu penting banget sih, pentingnya pas untuk dewasa juga bahwa mereka harus terbiasa hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam, yang kita agamanya juga ada banyak gitu kan, dan tetap saling respect dengan satu sama lainnya. Itu yang penting banget sih, yang aku juga suka banget dari sistem sekolah ini. Dan tadi aku lihat sekolahnya super fun. Masuk ke sini tuh udah kayak bukan masuk sekolahan, tapi kayak masuk ke playground. Jadi terus tadi juga ceritain bahwa belajar itu nggak selalu di kelas. Aku tipe yang paling nggak suka belajar di kelas. Percaya nggak sih Miss? Aku itu dulu pengen cepet-cepet lulus SMA bukan karena pengen buru-buru gede, karena aku pengen terlepas dari sekolahan. Kalau aku duduk di dalam kelas, perhatiin guru ngomong setengah jam, aku udah hilang fokus. Tapi kalau ngelihat sekolah di sini tadi sistem belajarnya tuh di mana aja ya? Iya. Jadi sebenarnya kan kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Anak sekecil itu cuma di dalam ruang kelas, terus lama-lama pasti bosan, hilang semua konsentrasinya. Bener. Tapi kalau sambil main, mereka nggak ngerasa kalau lagi belajar. Dipikirnya mereka main, padahal di situ tuh pelajarannya banyak kita masukin. Oke, kalau sistem itu diterapkannya cuma ke anak TK sama SD atau sampai SMA, SMP pun mereka moving class atau gimana? Semuanya, sampai ke SMA pun model belajarnya harus aplikasinya ngapain sih? Jangan cuma tahu teori doang, tapi terus habis itu mau buat apa? Nggak ngerti, atau ngerti matematika, ngerti bahasa, terus digabunginnya gimana? Udah nggak ngerti lagi. Jadi kita usahain anak-anak di sini tuh mereka belajar tahu dasarnya, tapi terus tahu aplikasinya mau buat apa. Terus juga yang nggak kalah penting, nanti tuh kalau aku udah gede, terus aku mau terjun ke masyarakat, apa sih yang aku bisa kasih buat masyarakat? Jadi hidup itu bukan cuma aku bisa dapat apa, kan nggak itu juga. Tapi aku bisa sharing apa. Aku tadi ingin banget loh, touch banget sama dia cerita bikin sekolah mengaji ya, dengan empower anak-anak dari mahasiswa. Itu tuh keren banget, dan harusnya anak-anak Indonesia ya punya hati yang kayak begitu. Jadi kita bisa juga punya sumbangsi buat masyarakat. Iya benar. Dan emang kalau sekolah zaman kita dulu kan emang lebih banyak teori. Itu makanya bosen gitu kan. Makanya aku bilang tadi ngelihat di sini juga bahwa sekarang udah nggak zaman deh sekolah teori dengerin apa, tapi anak-anak langsung praktek, terjun langsung ke lapangan. Nah, satu lagi yang aku pengen tahu, anak aku ini kan kayak Sibil itu aku lihat bahwa dia tidak begitu tertarik dengan salah satu pelajaran tertentu, tapi dia sangat bagus di art. Nah, kalau anak di sini di Olivan ini harus bisa menguasai semua mata pelajaran, atau emang ketika melihat anak ini ada satu punya bakat di bidang tertentu, anak akan difokusin ke situ? Justru kalau aku tuh kepikiran banget sama kata-kata. Jangan suruh ikan itu terbang, atau jangan suruh burung itu berenang. Burung itu memang kekuatannya, kelebihannya bisa terbang. Dan kalau ikan itu memang kehebatannya dia berenang. Artinya kalau memang anak-anak kita itu berbakat di artnya, kenapa kita harus paksakan dia sampai dia stres harus dapat nilai matematika 100? Betul. Ini sekolah ya, belajar matematika itu basic ya, mereka perlu tahu basicnya. Tapi untuk mengejar 100, daripada dia stres jadi nggak mau sekolah karena harus kita kejar 100, kenapa kita nggak cari bakatnya dia di art? Ini tuh yang kita kembangkan. Tapi kalau anak ini memang jagonya di matematika, nggak terlalu bisa di art, kan kita bisa lebih dorong dia ke matematikanya juga. Jadi justru lebih penting adalah bakatnya dia apa dan minatnya. Jadi bukan kata mamahnya aja dia maksa harus ya jadi mama tuh profesor matematika, kan nggak harus begitu. Tapi kita kenalin bakatnya apa, minatnya apa, dan kalau di sekolah lagi itu yang kita dorong semua. Ini yang ngebuat aku tertarik banget sama Olivan, dan mungkin ini menjadi salah satu yang bisa menguatkan hatiku buat pindah ke Jogja, nemu sekolah yang sejalan, yang sevisi misi. Karena
Ini yang harus diingat sama para orang tua bahwa kita jangan memaksakan anak kita untuk jago di semua bidang. Tapi setiap anak itu lahir dengan gift-nya masing-masing, dengan bakat, minatnya masing-masing, dan kita harus kalau buat aku kita harus respect, kita harus memfasilitasi bakat tertentu supaya dia menjadi jago di bidang itu. Gitu. Jadi kalau kita di sekolah saya selalu ngobrol sama guru-guru, kita harus menerima tiap anak apa adanya. Kalau mereka merasa diterima, mereka merasa comfortable sama dirinya sendiri, semua itu kelebihannya mereka pasti bisa muncul sendiri. Nih aku seneng banget sih denger kayak gini karena udah ketemu sekolah yang sejalan, yang tidak menyeragamkan anak, itu penting banget karena emang kita tahu besarnya mereka akan menjadi profesi sesuai bidang dan minat bakatnya masing-masing. Jadi mantap lah buat yang di Jogja, cuman jangan sampai ini deh, kalau aku mau masuk jangan sampai nggak kedapetan kuota ya. Karena ngalamin banget kalau sekolah bagus itu biasanya buat masuknya sikut-sikutan dan rebutan. Kalau di sini ini standar masuknya gimana tuh Miss? Kalau di Jakarta nih ya, Jakarta nih sehoror ketika ada sekolah favorit kita daftarnya dari anak bayi penyaringan. Memang sih biasanya jauh-jauh hari mama-mama itu sudah pada mulai mendaftar. Booking juga ya berarti ya, nih note ya buat yang di Jogja. Nah kebetulan yang tahun ini juga ada yang satu level SD itu misalnya itu sudah penuh nih, full capacity. Tapi karena ada udah beberapa waiting list, akhirnya dengan berbagai macam kita ngobrol sama teman-teman tim guru, tahun ini kita bilang yaudah deh tambah satu grup kelas lagi buat SD. Jadi kalau ini masih bisa ada kesempatan, kebetulan kita buka satu kelas yang baru. Satu kelasnya berapa orang, Miss? Satu kelas yang SD itu 24 plus 1. Jadi yang satu ini kita kasih untuk anak-anak drop in. Mungkin bingung, ngapain sih ada drop in? Drop in ini kadang-kadang ada orang yang mamahnya ke Jogja untuk sekolah, belajar, atau dari luar negeri ingin anaknya blending, belajar culture Jogja Indonesia itu seperti apa sih beberapa saat. Nah, menurut kita karena di sini banyak, kita akomodasi. Karena ini hal yang bagus buat anak-anak yang dari luar bisa punya kesempatan belajar sama teman-teman di Jogja, tapi teman-teman yang di Jogja itu terekspos sama anak-anak dari luar yang tidak harus kelompoknya yang dari Jogja aja. Jadi buat pertemanan sosial, buat perkembangan pemikiran, wawasan, ternyata kayaknya simpel ya, cuman kayak gitu, tapi ini ngasih kesempatan yang sangat bagus buat anak-anak. Biasanya gini, anakku berteman sahabat nih kita berdua, terus ternyata dia pindah ke Jogja. Seringkali yang jadi akunya nggak termotivasi pengen belajar, ngomong nggak ada temen, nggak ada sahabat. Tapi karena mereka biasa menerima ada teman baru dan ada perpisahan juga, mereka menerima teman baru itu dengan lebih mudah, nggak eksklusif mainnya. Pada saat ada yang harus pergi, mereka pun menerima dengan lebih legowo dan biasanya mereka tetap maintain hubungan tuh lewat WhatsApp, lewat email. Jadi kadang-kadang kalau di sini mereka nggak harus belajar yang kayak di kelas pakai papan tulis 1+1 sama dengan 2, bahwa pelajaran life skill itu jauh sebenarnya lebih berharga, membekali kita dan lewat hal-hal keseharian yang kayaknya apa sih seperti itu. Wow, keren banget. Aku baru sekali sih dengar sekolah ada nyiapin satu kursi itu buat anak drop in, tapi ini ide yang bener bagus banget sih. Jadi teman sekelas juga jadi membuka diri sama anak yang baru gitu kan, anak baru. Keren banget. Dan biasanya itu anak-anak dari mana? Banyak ya? Oh, itu macam-macam. Bisa dari Indonesia, ada yang dari luar juga. Ada yang dari luar juga. Waduh, oke. Berarti aku harus mulai buru-buru diskusi sama Mas Hanum. Kalau kita mau pindahin sebelum, karena tahun ajaran baru sebentar lagi nih. Udah 6 bulan lagi, semoga masih ada kesempatan buat nyoba sekolah di sini. Kita tunggunya. Iya. Langsung panik. Gimana sih ini? Oke. Sekarang aku mau sambil lihat-lihat ke dalam. Terima kasih juga hari ini sambutannya, ya Allah, Abah ulang tahun. Terus dia udah bilang, Bia, aku ulang tahun di mana? Aku dari tadi udah bingung gitu, aduh kemana ya, ke playground atau kemana? Ternyata di Olivan disambut dengan luar biasa. Anak-anak bisa main, dikasih snack, tempatnya nyaman. Nyamannya dari si Bill yang umur 11 tahun sampai bayi yang umur 7 tahun pun bisa, 7 bulan pun nyaman di sini. Ada ruangannya, keren banget. Yuk kita sekalian school tour aja, kita lihat seperti apa kelas-kelasnya. Ini lapangan basket, terus kalau ada acara graduation atau apa sini ya. Wah, alhamdulillah happy
banget karena honestly aku nggak nyiapin apa-apa buat ulang tahun Kabah, kayak bingung mau kemana, bawa ke play park atau kemana. Tiba-tiba kita datang ke Olivan, disambut dengan luar biasa. Anak-anak di take care sama satu teacher per anak di sini. Mereka activity, mereka belajar, bahkan dia dapat ruangan khusus. Kelas bayi, dapat teachernya juga ya. Pulang sekolah jadi ini. Halo guys. Happy, ketawa-tawa. Jadi alhamdulillah dan sekarang makin mantep sih buat pindah ke Jogja karena ada pilihan sekolah yang selama ini jadi beratin aku. Ya buat kalian yang di Jogja, sebelum makin ramai, daftar secepatnya. Hey, terima kasih Olivan. Hari ini seru nggak? Seru. Habis ngapain aja tadi Kala? Habis bikin rabbit, terus warnain gajah, Terus? main pasir, Terus? ke atas. Ke atas? Ya, bikin cupcake. Cupcake. Sampai ketemu lagi, selamat sore. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.